menghadapi aneka godaan. Homili pagi ini dimulai dengan teka-teki. Apakah berani? Apakah berani? Jawabannya pakai isme loh Bapak Ibu. Homili pagi ini dimulai dengan teka-teki. Apakah berani? Berani? Kita lihat. Di sana ditulis mengingat, percaya, dan menjadi saksinya. Ini adalah tugas yang sifatnya wajib. Bukan sunnah, wajib. Pertanyaannya kenapa wajib? Bapak Ibu, teka-tekinya. Kenapa wajib? Karena itu harus wajib, kita percaya, kita siap jadi saksinya. Karena jawabnya adalah ada banyak aneka godaan. Ya. Itu kan temanya kan. Ada banyak aneka godaan dalam kehidupan. Nah, mungkin ada pertanyaan. Apa sih bedanya godaan dan cobaan? Nah, coba kita lihat. Contoh yang pertama itu cobaan. Ya, multimedia dan suaranya. Itu cobaan, menakutkan. Coba kalau godaan kita lihat bedanya. Nih ya, godaan. Lagunya. Oh, itu godaan. Dibatin dulu perbedaannya, tapi mulai dikira-kira. Sama-sama di laut, sama-sama naik perahu, yang satu cobaan, yang satu godaan. Nah, mulai kita merenung-renungkan tentang godaan. Mari saudara kita lihat apa yang dikatakan oleh Musa dalam kitab Ulangan bicara tentang persembahan. Ya. Saudara, itulah ketika orang gandrung semua duweku. Semua orang ingin memiliki sense of belonging. Ada kekuatan untuk bahasa Jawanya milik. Setiap orang mempunyai keinginan semua itu dimiliki. Kalau anak balita, kalau bahasa Jawa namanya masa kemeratu-ratu. Ingin dimiliki. Mari kita akan baca apa yang dikatakan Musa di dalam persembahan hasil yang pertama. Kita baca 1, 2, 3. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah
tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Saudara, ada dua orang yang dikhususkan. Yang pertama orang Lewi, yang kedua orang asing. Orang Lewi dikhususkan karena ditugaskan full timer di dalam kemah Injil sebelum dibuat oleh Bait Allah oleh Salomo. Pakai kemah 24 jam menyiapkan kurban berkakas-perkakasnya, menyiapkan nyanyian dan alat-alat musiknya. Firman dari gulungan-gulungan kitab yang disediakan itu penuh harus disiapkan. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk bisnis. Apalagi belum ada online. Semua orang Lewi dikhususkan mendapatkan persepuluhan. Yang kedua orang asing. Orang asing yang lewat, para musafir yang lewat. Kalau orang Jawa dulu disediakan kendi di depan rumah karena belum ada es teh 2.500 kan, belum ada es yang jumbo. Artinya berkat yang kita dapatkan dari Tuhan itu bukan milik kita sendiri, tetapi dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan sosial kita harus punya CSR. Kita harus bisa berbagi. Karena itulah kehidupan yang saling terhubung. Ketika satu mati, maka yang lain pelan-pelan membuat mata rantai kematian mengancam. Itu secara sosial. Secara teologis ternyata Ulangan sudah bicara bagaimana ada godaan besar untuk memiliki semua berkat-berkat menjadi miliknya diri sendiri. Selalu berpikir investasi, menabung, selalu memperkaya untuk anak cucunya sampai 7 keturunan. Bapak Ibu, kita lihat itu gambar apa Bapak Ibu? Itu gambar kotak aksi sosial Paskah. Pertama kotak ini diluncurkan, disepakati bahwa hasilnya pure untuk orang-orang di luar gereja. Tetapi dalam perjalanan godaan kepemilikan itu mengancam. Saat gereja membutuhkan tempat parkir, maka dibagi 2. Ketika gereja akan membangun jalan di depan gereja, kan ini juga untuk milik umum. Ya kan, ya sama-sama. Mungkin kita masih ingat para teman-teman penatua dan diaken, kita memberikan bantuan ke depan seminari itu ada panti asuhan Muhammadiyah. Kita pernah memberikan. Ternyata godaan kepemilikan ini kuat. Bukan hanya sendiri, sepakat keputusan pleno. Nah saudara, kita nggak akan bicara salah benar. Tapi itulah godaan kepemilikan yang sampai hari ini menjadi sebuah tantangan iman. Mari kita benar-benar percaya dan menjadi saksinya dan menyadari ada banyak godaan-godaan, termasuk godaan milik atau kepemilikan. Itu yang pertama. Yang kedua, lagunya. Kedua, mari kita baca, memang nggak ada lagunya ini. Dibesarkan, bisa dijembrengkan tulisnya. Yes. Kita akan baca 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Siapa yang menulis Bapak Ibu? Yang menulis adalah Daud. Bagaimana itu sebuah refleksi yang ditulis Daud, bukan hanya teori atau mencari pencitraan. Di sampingnya The Gun of David itu ketapel. Senjatanya Daud, sementara yang kanan senjatanya mungkin diataskan supaya lengkap itu. Wah, bayangkan itu gambar Goliat sudah besar, senjatanya seperti itu. Tetapi Daud perlindungannya bukan tentang hal-hal yang materi. Yang alumnus TPAA mungkin masih ingat, Pak Tanto masih ingat lagunya? Oh, gak lupa. Goliat dan Daud berperang, tampak terlihat tak seimbang, tanpa pakaian perang, tapi Daud yang menang, karena ia dalam perlindungan Tuhan. Goliat dan Daud berperang, tampak terlihat tak seimbang, tanpa pakaian perang, tapi Daud yang menang, karena ia dalam perlindungan Tuhan. Saudara, dunia materi yang luar biasa, sebab akibat menguasai kita, itu godaan yang luar biasa. Maka kita lupa roh yang ada di dalam kita. Itulah Allah yang melindungi. Mari saudara, seperti Daud, perlindungannya bukan ketopong, bukan baju perang, tapi kekuatan Tuhan yang masuk dalam jiwanya. Maka hanya senjata yang sederhana Tuhan bisa memberikan kemenangan. Mari hari-hari ini kobarkan kembali ingatan kita, percaya kita bahwa kita bukan hanya menjadi manusia yang lewat di dunia ini, mencari sensasi dan diakui, tetapi kita adalah saksi-saksinya yang punya misi ilahi. Maka itulah perlindungan yang sejati hanya di dalam Tuhan. Maka godaan yang beraneka ragam pasti akan bisa kita kalahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat apa yang dikatakan Paulus kepada para sahabatnya di Korintus. Firman itu, kita baca 1, 2, 3. Firman itu dekat kepadamu, yakini di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Saudara, Paulus sering mengatakan kalau kita melakukan sesuatu, jangan hanya melakukan untuk manusia, tapi lakukan bahwa itu untuk Tuhan. Ada Tuhan di dalam diri kita. Ketika ada godaan, bukan hanya kita mengatakan mari kita lawan godaan, tapi kita selidiki, jangan-jangan bukan godaan yang datang, kita yang menggoda godaan. Jangan-jangan kita sendiri yang mencari
godaan. Kan ada kata-kata, "Hai cowok, godain gue deh." Kan gitu. Ada banyak orang mencari godaan. Ketika sudah tenang, karena kita sudah merasa kuat, karena kita sudah merasa hebat, kita justru menjadi atau mencari godaan atau menggoda diri sendiri tambah plus. Karena kita ini orang timur, orang Indonesia itu sukanya gotong royong. Maka tergoda kalau korupsi sendiri nggak asik. Korupsinya rame-rame, menggoda bersama-sama. Jadi siapa yang mau ngelek semuanya tergoda? Hari ini ada Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita awasi. Mari kita lebih dalam kalau bicara aneka kegodaan. Jangan melihat yang jauh, tapi lihatlah di dalam batin kita. Jangan-jangan batin kita sudah terkontaminasi, ikut justru menjadi penggoda-penggoda. Hari ini mari aneka godaan dalam kehidupan itu ternyata seringkali kita ciptakan sendiri, seringkali kita adakan sendiri. Untuk itu mari saudara, firman Tuhan mengingatkan, ada Tuhan di mulutmu. Seringkali di mulut kita ada Tuhan berkhotbah, tapi di hati kita ada setan. Seringkali hati kita ada Tuhan. Ketika kita mau melakukan, temannya nggak ada, maka di mulut kita Tuhan itu tidak dimunculkan. Mari kita melihat banyak godaan dan berbagai varian yang ada. Dan sangat dalam varian itu yang seringkali tak terpikirkan oleh kita. Tapi firman Tuhan pagi ini mengajak kita lebih cerdas untuk menggali, termasuk menggali kelemahan, kelengahan kita. Dan yang terakhir, mari Bapak Ibu kita coba nanti cocokkan dengan browsing ya di Google. Kata-kata yang di atas kita baca 1, 2, dan 3. Cobaan adalah keadaan yang menguji keimanan. Sedangkan godaan adalah kesempatan untuk berbuat dosa. Cobaan merupakan kategori yang luas, sedangkan godaan merupakan sebagian dari cobaan. Cerita Tuhan Yesus dengan iblis itu, Tuhan Yesus digoda atau dicoba? Digoda atau dicoba? Coba teksnya itu apa? Pencobaan atau penggodaan? Cobaan. Ya kan? Dikatakan cobaan. Nah tentu faktanya seringkali kita akan bingung. Ini godaan atau cobaan? Nah ini. Bapak Ibu, untuk menentukan cobaan dan godaan, yang menentukan siapa? Orang lain atau diri kita? Oh. Jadi yang menentukan godaan atau cobaan itu diri kita. Kalau cobaan kita percaya itu sebuah ujian,
iman, gitu kan kalau cobaan. Untuk hal yang baik itu cobaan. Kalau godaan itu kesempatan berbuat dosa. Nah, apalagi dunia sekarang di tangan kita. Tuh, dunia di tangan kita. Ini dunia Bapak Ibu, mau ngapain bisa, ya kan? Apapun bisa. Yang penting ada paketan, apalagi punya rekening online. Tinggal bayar kan? Apapun bisa dibayar, bisa didatangkan dari barang bahkan manusia, apapun. Maka kesempatan itu luar biasa. Ketika kita punya pola pikir, mumpung kesempatan, kapan lagi, masih muda, masih hidup, masih punya rekening, ada saldo, ada paketan, ada banyak pilihan. Apa? Yang semua orang juga punya seperti ini. Ngapain? Itu namanya godaan. Kan wong tadi kalau nggak digoda bilang godain dong kan. Nah, mari saudara, kita belajar dari Yesus yang dikatakan oleh lembaga Alkitab itu cobaan. Maka mari kita ubah mindset kita. Mari kita ubah pola pikir kita. Semua itu adalah cobaan. Semua itu adalah sebuah perjalanan iman yang tetap setia pada Tuhan. Mari pagi ini aneka godaan itu kita transpose, kita ganti pola pikir itu. Itu adalah cobaan iman. Supaya kita berpikir positif, supaya jangan sampai kita mengatakan itu kesempatan asik, kapan lagi, mumpung masih hidup. Karena ada semboyan kecil, anak-anak dimanja, besar, foya-foya. Kalau mati, kalau ada kesempatan. Tiba-tiba Yomodipati dari surgawi datang menjemput, kita tidak tahu. Mari saudara memasuki Minggu Prapaskah ini. Ketika kita melihat ada banyak godaan, mari kita ubah menjadi cobaan. Amin. Saat teduh bagi kita.